Ya, teman-teman, hari ini tanggal 22 kita akan membahas emiten Goto, teman-teman ya. Goto. Jadi kalau kita ngomongin soal Goto, teman-teman, tidak penuh. Pasti gitu ada kontroversinya ya kalau Goto ya. Karena saham Goto inilah teman-teman bisa melihat bagaimana saham gocapan tapi asing banyak yang masuk ya, banyak dipegang sama asing gitu. Karena menjadi daya tariknya karena emang jumlah lotnya besar gitu ya. Jadi teman-teman yang mempunyai saham Goto sebenarnya tenang-tenang saja ya. Kenapa saya bilang tenang? Karena Goto itu emang saham yang istilahnya fundamental kurang baik, cuman kepemilikan masyarakatnya besar gitu sampai 78%. Cuman ya disenangin sama investor asing gitu aja ya. Jadi Goto ini kalau secara orang-orang bilangnya sih tidak mungkin kena FCA gitu. Kenapa? Karena emang market cap-nya lumayan gitu ya, untuk transaksinya lumayan gitu ya. Tidak mungkin dia di bawah jual 5 juta gitu kan. Walaupun di Gocap dia mah transaksi sampai miliaran gitu kan. Kemarin aja kan 161 miliar gitu ya. Jadi aman sebenarnya kalau di Goto itu. Tinggal momennya aja yang belum tepat gitu mungkin untuk menggoreng saham Goto ini ya. Terdeteksi kemarin itu saya bilang kan kalau ada si kepala 4 nih ya. Tuh, kepala 4 aja 2 nih teman-teman ya. Ternyata kemarin sempat ke 55 kan. Nah, kepala 4-nya kan di 56 nih. Ya. Nih, si kepala 4 di 58 juga. Artinya dia bisa menembus ke 55, cuman ya didorong lagi karena ada si kepala 4 ini nih ya yang membuat si Goto ini tidak bisa bergerak melebihi angka 4 ini ya. Dan kemarin adalah aksi jual dari Poren ya, aksi jual dari Poren semenjak Poren ngambil dari tanggal berapa ya, tanggal 7 Agustus. Sekarang ngebuang tanggal 21 Agustus ya. Kita akan cek ya. Karena ini emang yang membuat sebenarnya kayak yang membuat si Goto harus naik itu ya karena harus ada penggorengan gitu. Kemarin kalau nggak digoreng ya nggak matang-matang dong gitu kan. Kemarin itu ada aksi ngejual, itu ada si PD ya, PD Poren ngejual 15 juta lot ya. Tuh emang dia mah harus lotnya harus besar, harus jumbo gitu. Kalau hanya 1 juta atau 2 juta lot nggak bakal bisa naikin saham Goto gitu kan. Karena emang si Goto ini kalau cuman istilahnya satu juta gitu ya, kalau mau naikin berapa gitu, jadi butuh average berapa gitu kan. Kalau pengen naikin harga, istilahnya harga ke harga satu tik aja gitu kan susah gitu kan. Jadi gini teman-teman ya. Nah untuk hari ini teman-teman, ternyata si BK masuk lagi ya 4 juta lot, terus si AK masuk 1,2 juta lot. Jadi yang ngejual ini adalah broker-broker, terutama si PD adalah broker Poren KW ya, yang ngejual itu Poren KW. Cuman secara aslinya ya si BK sebenarnya masuk, terus si BK sama si AK itu masuk ya, ZP juga masuk. Jadi tenang saja kalau di Goto itu ya. Kita lihat cek dari 7 Agustus karena berhubungan dengan tuh si BK aja kan udah ngambil 13,9 juta kan, si AK 8,4 juta. Nah si BB teman-teman nih yang saya suka perhatikan adalah si BB. Kenapa? Karena si BB sekarang kayaknya lagi banyak duit si BB nih. Soalnya dia ikut ke Poren ya, si BB itu ikut ke Poren ya. Jadi saya pikir sih kalau si BB terus ngambil gitu ya, si BB walaupun dia Poren lokal gitu ya, jadinya broker lokal cuman ya, KTP-nya KTP Poren, dia akan semakin asik lah kalau dia ikut pungut secara besar-besaran ya. Nah kalau di Goto teman-teman, saya sukanya itu si BK. Kalau si BK ngambil besar-besaran, artinya benar si BK ini emang menjadi pemimpin di Goto ini ya.
Cuman kalau yang lain-lainnya saya lebih baik memilih si CC gitu. Kalau broker-broker yang kapitalis itunya marketnya mungkin sedikit ya. Kalau si CC istilahnya udah masuk di kayak di apa ya, kayak di saham Humi tuh. Kalau saham Humi CC masuk besar aja, saya berpikir ini akan di up gitu ya. Beda dengan si BB yang masuk ya. Emang di up sih cuma sedikit-sedikit, akhirnya digejretin sama dia gitu kan. Jadi untuk Goto tenang aja teman-teman, si BK ini kelihatan emang dia terus mungut ya kemarin. Emang sih kemarin ada terasa sedikit ya. Kalau kita grosskan teman-teman nih, si BK kan ngambil 17 ya. Dia ngeluarin 3,9 juta ya, ya wajar lah dia butuh duit juga gitu kan. Nah sekarang dia posisinya di 13 juta lot ya, jadi aman gitu ya. Kalau kita lihat dari lokalnya siapa yang ngebuang kemarin yang paling besar, kita gantiin dulu ke tanggal 21. Kita domestik ada CC, nah ini CC lokal ya sama YJ ya. Ngejual juga sedikit, cuma 700-an nggak sampai jutaan. Cuman si MG malahan mungut gitu, biarin aja mereka istilahnya. Emang dari lokal jadi apa? Terdeteksi sebagai bandar, cuman di luar bandar ternyata si MG itu mungut ya 5,5 juta lot untuk kemarin pembuangan di sini ya. Ini juga si RX juga ngambil 2 juta lot gitu ya, aman jadinya ya. Teman-teman kita banyak yang ngambil, bagus sih teman-teman banyak ngambil. Kalau di Goto ya penggeraknya ya mereka sebenarnya harus kompak antara bandar lokal sama foreign, harus kompak gitu ya. Mereka harus kompak jualan gitu, kalau enggak atau enggak kompak beli lah. Kalau pengen naik harus kompak beli, kalau ini kan kompak jualan pasti turun gitu ya. Ini 3 hari ini siapa yang ngambil ini, maaf sebentar ya, di 16 Agustus si MGI punya 7, si CP yang ngebuang 3,3. Jadi pembuangan nggak terlalu besar sih pembuangannya ini. Kalau kita pingin tahu nih sampai tanggal 20 dulu deh. Terus si MG itu terus ngambil CP, cuma CP keluar, RF keluar. Cuman dia lotnya nggak terlalu jumbo ya, nggak terlalu jumbo untuk ukuran Goto gitu ya. Kalau Goto kan saya minimal harus punya 20 juta lot, 30 juta lot gitu ya. Nah kita akan runtut sebentar ya. Di tanggal 16 si MG yang ngambil udah 7,5, MG udah ngambil ya 8,4. Nah berarti si MG udah mulai mungut itu dari tanggal 15 teman-teman ya. Jadi si MG punya barang 8,4. Nah, selebihnya kenapa saya bilang berhenti di tanggal 14? Nah, tanggal 14 kan sedikit nih 1,4 ya. 1,4 artinya dia tinggal barang 1,4. Nah ketika dia di tanggal 15-in berarti kan dia nambah barang lagi gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah yang jadi saya perhatiin itu sebenarnya ini teman di pasar nego nih, si broker XL nih terus-terusan jualan ya. Kita lihat dari tanggal 1 Agustus deh, broker XL itu jualan terus ya. Ini aja 8,3 juta lot XL itu ya. Yang nerima itu nih ini itu XL Foreign ya, XL Foreign ngejual 10,3 juta ya. Yang nerima itu adalah si domestiknya itu besar, si domestik itu 8,3 ya, 8,3 juta lot si domestik. Nah si foreignnya ada yang ngambil juga kisaran 2, juta lot, 2 juta lot. Artinya ini kita akan nunggu seberapa seberapa besar sebenarnya jualan dari si XL foreign ini gitu ya. Karena saya pikir sih kalau dia belum berhenti jualan ya tidak akan di up ya. Sebentar ya. Makanya saya itu nunggu bagaimana si XL ini berhenti jualan dulu deh, si XL si XL foreign ini nih berhenti jualan dulu di 2 rupiahnya ini. Kita tunggu aja apakah buybacknya itu karena mungkin diambil sama emiten gitu kan, kalau enggak. Soalnya ini XL-nya emang dulu kan pernah ada berita bahwa yang ngambil saham-saham yang 2 rupiahnya itu kan broker XL ya, ada kerjasama di situ. Nah, maka mungkin sekarang lagi diserahkan ke broker XL yang domestiknya. Tapi di sini sedikit ada pengambilan dari foreign juga gitu, ngambil juga foreign. Makanya dia ngambil dari foreign
Istilahnya yang dilepas itu XL foreign gitu ya, yang nerima kan XL lokal, tapi sebagian juga ada yang dipindahin ke XL foreign. Makanya nanti kalau ada penjualan dari XL foreign melebihi angka Rp2, nah, berarti di situ dia jelas mau jualan gitu kan. Sementara ini belum terlihat di pasar reguler. Coba lihat dia ngejual, nggak bakal terdeteksi kalau di sini, soalnya nyampur sama teman-teman retail kita juga sama kan. Andaikan dia jualan, contohnya si broker SE jualan, tidak akan terdeteksi yang Rp2-nya itu ya. Makanya saya bilang aduh ini agak lumayan istilahnya bagaimana cara mendeteksi si XL yang Rp2 ini jual, kan nggak bisa gitu kan. Pasti akan tercampur dengan XL yang lain-lain gitu. Cuman kalau di pasar reguler udah masih ketahuan gitu kalau di pasar reguler. Tapi kalau di pasar reguler udah si XL jual di harga berapapun kita nggak tahu gitu. Yang apakah si XL foreign ataupun si XL lokal atau si XL yang nerima barang gitu, yang nerima barang dari XL yang Rp2 foreign ini tidak akan pernah tahu ya. Makanya saya bilang ini kecuali kalau nanti si XL foreign ini berhenti jualan di harga Rp2-nya, artinya si barangnya udah mulai terserap lah sama XL XL domestik ya. Makanya kemarin itu tertanggal 21 itu tinggal sedikit sih, cuma 23.000 lot ya, 23.000 lot yang ngejualnya itu, yang nerima ya sebagian yang 10.000-nya dibawa sama XL domestik, sisanya 12.000-nya diambil sama foreign. Jadi sini ada dua nih nanti di di pasar reguler itu. Jadi XL foreign ngejual ke XL foreign ngejual ke XL lokal. Tapi orang itu juga gitu. Menjadikan ini semakin menarik. Makanya teman-teman yang punya di harga-harga ini nih, harga-harga berapa nih? 57 santai aja gitu, karena dia akan menuju ke situ. Di sini juga nih. Saya target malahan target saya itu di Gotoh itu bisa mencapai harga teman-teman ini nih di 68. Nih, ya, target saya itu 68. Ya entah kapan tercapainya. Cuman saya punya pemikiran dia akan ke arah sini ya, ke 68 nih. Di sini soalnya ada gap. Ada gap dan si kepala merahnya nongol. Nah, saya pikir nih kalau melewati seperti ini akan lebih mudah lagi untuk di up ke atas ya. Beda atau enggak ke arah sini nih, ke arah 71 di sini juga ada gap ya. Kata orang sih udah ketutup sama shadow. Kalau menurut saya tidak. Malahan saya mentargetkan ke atasnya ke sini teman-teman nih, ke 88 nih. Tapi ini yang sulit untuk naikin itu karena ada candle sejajar ini nih. Biasanya candle sejajar ini agak sulit ditembus. Mulai pertama kan dia ke sini, diturunin, gak mau nembus juga kan. Padahal sini ada gap ya yang harus tertutup. Oke, turunin lagi sama dia. Percobaan ke-1 gagal, kedua gagal, ketiga, sampai kemarin itu percobaan ke-4 gagal, masih gagal terus ya. Ini masih gagal terus, masih ditahan di 55, padahal cuma satu tik doang 56. 56 udah terlewati aja ini nih, yang candle ini nih. Udah bisa bablas ke atas. Ya. Cuman yang saya pikirkan sebenarnya ini nih dia candle di bawahnya fondasinya kurang baik ya. Model di area 52 masih meninggalkan gap, terus apalagi di sini nih di harga 50-nya. Harusnya sih ini pinginnya sih dibawa ke bawah dulu 50 sampai mentok 50, nanti ngangkatnya open sama dengan harga kemarin itu sama 50, baru di up ke seperti ini nih teman-teman ya. Ini akan lebih baik lagi kalau seperti ini, karena kalau seperti ini saya tidak baik, pondasinya kurang kuat secara candle. Ingat, secara candle seperti itu ya. Tapi kalau yang market maker ya terserah lah, market maker mau bilang seperti apa terserah. Yang penting saya pikir kalau dia pingin pondasinya kuat, minimal seperti ini. Dia aja kuat gitu untuk nanjak ke 55 tanpa berhenti seperti yang lain-lain kan berhenti nih. Baliknya ke 55 cuma didorong lagi ke bawah gitu kan. Karena ini mau menembus area 55 itu sulit gitu, karena yang saya bilang candle sejajar ini itu sulit. Cara menembusnya itu dia harus ke bawahin dulu. Nah, ini coba ke bawahin dulu, tetap tidak tertembus, kemungkinan ini bisa ke bawahin dulu ya. Kemungkinan bisa ke bawahin dulu. Andaikan dia ke bawahin dulu, andaikan itu akan lebih baik. Kenapa? Yang pertama dia menutup secara gap yang di sini. Yang keduanya ancang-ancang mau menembus ini ya, biar ngedobraknya enak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan Gotoh ini yang punya Gotoh udah aman aja. Kalau perlu tambah muatan Gotoh itu ya.
bukan saya menyarankan ya. Jadi kayak jangan cut loss di Goto ya, jangan cut loss di Goto. Udah mereka aja yang punya miliaran, ratusan miliar aja masih masuk di sini ya. Kita masuk retail yang ngikutin aja gitu, ngikutin aja mereka bagaimana maunya. Kita sebagai sebagai retail ya, karena kita itu emang hanya ngikutin aja, follower aja gitu kan. Ya kita aman-aman aja sebenarnya mau untuk di Goto itu, mau kalian mau masuk 100 juta juga di harga gocap malahan bisa cuan lumayan gitu kalau 100 juta atau enggak 1 miliar aja gitu ya. Ambil di harga gocap jual di 52, 53 berapa persen, 4% atau enggak 3% kan lumayan dari 1 miliar gitu kan. Ya kalau kita modalnya kecil mah ya harap bersabar aja gitu kan. Pokoknya di Goto itu kalau teman-teman memiliki saham Goto, udah jangan ke atas, kalau bisa ya tambah muatan aja. Kenapa? Emang ya seperti yang saya jelaskan tadi itu ya, bahwa asing itu terpikat dengan Goto itu karena jumlah lotnya itu sangat besar. Jadi dia ngebuang 1 juta lot, 2 juta lot aja aman. Jadi ngambil 4 juta, 5 juta, 10 juta lot juga, ya dia masih gampang jual satu tik aja kan bisa sampai 10 juta lot. 20 juta lot, oh kan gede duitnya tuh. Ini ngejual 15 juta lot aja kan butuh duit, bukan butuh duit, Anda bisa nerima 79 miliar gitu kan. Makanya kapasitasnya asing mau itu karena begitu, gampang ngejualnya. Dia asing kan buat duitnya banyak, nggak kayak seperti saya mungkin ya lokalnya. 1 miliar aja cukup, kalau mereka mah ya duitnya udah triliunan gitu kan. Oke, mungkin segitu ya teman-teman untuk update Goto. Jadi penurunan hari ini adalah guncangan dari dari poren, cuman bukan poren yang utama ya, malahan poren yang utamanya itu si BK itu malahan ngambil. Malah saya cenderung kalau di saham Goto cenderung si BK harus ngambil, karena si BK adalah sebenarnya kunci dibukakannya yang bisa ngedobrak ini si BK nih ya. Nanti ke depannya si BK akan seperti ngedobrak yang susah ditembus ini ya. Karena emang si BK di saya bilang kalau di yang lain saya kadang-kadang si BK kurang serak gitu ya sama emiten yang si BK masuk. Cuma kalau di Goto saya cenderung lebih suka sama si BK. Oke teman-teman, segitu aja teman-teman ya. Ciao ya.